Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk menonton video presentasi saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, NPM 19482011011047. Saya dari Fakultas Farmasi, Prodi S1 Farmasi, dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya sedikit memberikan pembelajaran mata kuliah fitokimia, di mana dosen pengampunya adalah apoteker Bapak Irfan Zamzani, M.Farm. Materinya adalah persiapan sampel maserasi. Apa saja sih tahapan persiapan dari maserasi tersebut? Yang pertama, kita harus pengumpulan sampel tumbuhan. Sampel tumbuhan bisa diperoleh baik dari alam liar maupun dari herbarium. Ketika tumbuhan dikumpulkan dari alam liar, ada resiko bahwa sampel tumbuhan telah diidentifikasi secara tidak benar. Keuntungan utama dari tumbuhan yang diperoleh dari hutan liar adalah mereka tidak akan mengandung pestisida setelah tumbuhan dikumpulkan dari alam liar atau dari herbarium. Sampel tumbuhan harus dibersihkan untuk mencegah dan minimalisir terjadinya kerusakan senyawa kimia yang ada pada tumbuhan. Sampel bisa diambil dari tumbuhan seperti daun sirih, daun pepaya, dan lain-lain. Tahapan yang kedua adalah pencucian. Pencucian atau pembersihan sampel tumbuhan. Pengumpulan dilakukan, sampel tumbuhan harus dibersihkan dengan benar. Proses pembersihannya meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama, menyuci, mengupas daun dari batang. Pembersihan harus dilakukan dengan tangan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tahapan yang ketiga adalah preparasi sampel. Preparasi sampel tumbuhan seperti daun, kayu, akar, buah, dan bunga dapat diekstrak dari sampel tumbuhan segar atau sampel yang dikeringkan. Metode preparasinya seperti penggilingan, penghalusan, dan juga berpengaruh terhadap pengawetan senyawa kimia. Tumbuhan dalam ekstrak ada beberapa metode pengeringan yang dapat dilakukan terhadap sampel tumbuhan, yaitu yang A. Pengeringan udara, yang B. Pengeringan microwave, yang bagian C. Pengeringan oven, yang bagian D. Pengeringan beku. Tahapan pemeriksaan mutu simplistia parameter non-spesifik. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, susut pengeringan. Susut pengeringan berhubungan dengan kandungan air dalam suatu bahan alam atau simplisia yang ditetapkan dengan pengukuran sisa zat. Setelah pengeringan pada suhu 105 derajat Celcius menggunakan botol yang berisi simplisia, akan ditetapkan kadar susut pengeringannya. Penetapan susut pengeringannya bertujuan untuk memberikan gambaran rentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Tahapan B adalah bobot jenis. Bobot jenis terkait dengan kontaminasi atau kemurnian ekstrak. Tujuan dari penentuan bobot jenis adalah untuk memberikan gambaran besarnya massa persatuan volume sebagai parameter khusus ekstrak cair sampai ekstrak pekat yang masih dapat dituang. Bobot jenis juga terkait dengan kemurnian dari ekstrak dan kontaminasi. Bagian tahapan C, kadar abu. Kadar abu, penetapan kadar abu bertujuan untuk memberikan gambaran terkait karakteristik sisa kadar abu magnoganik setelah pengabuan. Kadar abu juga dijadikan sebagai pencirian suatu spesies obat karena setiap tanaman memiliki sisa abu secara spesifik. Bagian D adalah kadar air. Kadar air, parameter penetapan kadar air bertujuan untuk mengetahui kadar residu air setelah pengeringan atau proses pengentalan ekstrak. Kadar air, penentuan kualitas dan stabilitas ekstrak dalam bentuk sediaan. Selanjutnya kadar air
yang cukup berisiko adalah di atas 10%. Selanjutnya ada sisa pelarut organik. Tujuan dari penetapan sisa pelarut organik adalah untuk mengetahui sisa pelarut etanol setelah pengeringan. Etanol dijadikan sebagai pelarut karena memiliki toksisitas yang lebih rendah dibandingkan pelarut lain seperti metanol, kloroform, heksan, dan lain-lain. Bahan alam yang aman berkualitas harus dipastikan di dalamnya tidak terdapat sisa pelarut organik. Bagian F, cemaran mikroba. Cemaran mikroba bertujuan untuk menentukan keberadaan mikroba yang sifatnya dapat merusak ekstrak sehingga dapat dilakukan upaya untuk mencegah kontaminasi atau menghilangkan kontaminasinya. Sesuai dengan persyaratan cemaran mikroba yang diperbolehkan, bagian G, cemaran logam berat. Parameter penetapan logam berat eratnya berkaitan dengan kualitas dan keamanan dari suatu bahan atau simplisia. Pemeriksaan cemaran logam dapat menjamin suatu bahan dan ekstrak tidak mengandung logam berat seperti CD, Hg, Hb, dan logam berat lainnya. Maserasi. Maserasi pengertian penyarian merupakan pemindahan massa zat aktif yang semula berada di dalam sel, ditarik oleh cairan penyari sehingga terjadi larutan zat aktif dan cairan penyari tersebut. Prinsip dari maserasi adalah ekstraksi zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk dalam pelarut yang sesuai selama beberapa hari pada temperatur kamar yang terlindung dari cahaya. Selama proses maserasi biasanya berkisar 2-14 hari. Dilakukan pengocokan penggantian pelarut setiap hari. Endapan yang diperoleh dipisahkan dan fitratnya dipekatkan. Maserasi biasanya digunakan pada temperatur 15 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius dalam waktu 3 hari sampai bahan-bahan yang melarut. Kriteria dari maserasi pemilihan ini yaitu yang pertama, pelarut tersebut merupakan pelarut terbaik dari bahan yang akan diekstrak. Yang kedua, pelarut harus dapat terpisah dengan cepat setelah pengocokan. Keuntungan dari maserasi adalah cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Kerugiannya adalah pengerjaannya lama dan penyaringannya kurang sempurna. Tahapan pemeriksaan mutu ekstrak parameter spesifik ada organoleptis. Pengapain organoleptis merupakan parameter yang dideskripsikan dengan sederhana menggunakan panca indera meliputi warna, bau, rasa, dan bentuk seobjektif mungkin. Bagian B, identifikasi simplisia. Identifikasi simplisia meliputi deskripsi tata nama tumbuhan, nama lain tumbuhan, bagian tumbuhan yang digunakan, daun, akar, biji, dan lain-lain, dan nama Indonesia tumbuhan. C. Senyawa terlarut dalam pelarut tertentu melarutkan simplisia dengan pelarut tertentu, yaitu air dan alkohol. Untuk mengetahui jumlah senyawa kandungan tersebut, kita harus memberikan gambaran awal sifat senyawa kandungan bahan alam. Yang bagian D adalah uji kandungan kimia simplisia. Uji kandungan kimia ekstrak meliputi pola kromatogram dan kandungan kimia tertentu. Pola kromatogram bertujuan untuk memberikan gambaran awal profil kromatografi suatu senyawa atau komposisi kandungan kimia dibandingkan dengan senyawa baku atau standar. Sedangkan
kadar kandungan kimia tersebut dapat berupa senyawa aktif yang bertanggung jawab dan memberikan efek farmakologis. Senyawa, identifikasi senyawa yang khas, unik, eksklusif yang terdapat pada tumbuhan obat tersebut. Senyawa major yaitu senyawa yang paling banyak secara kuantitatif dalam tumbuhan. Senyawa aktual yaitu senyawa apapun yang dalam bahan dianalisis. Selanjutnya ada screening fitokimia. Pengertian dari screening fitokimia merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa metabolik sekunder suatu bahan alam. Screening fitokimia merupakan tahap pendahuluan yang dapat memberikan gambaran mengenai kandungan senyawa tertentu dalam bahan alam yang akan diteliti. Screening fitokimia dapat dilakukan baik secara kuantitatif, semi kuantitatif, kuantitatif sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Metode screening fitokimia secara kualitatif dapat dilakukan melalui reaksi warna dengan menggunakan suatu reaksi tertentu. Hal penting yang mempengaruhi dalam proses screening fitokimia adalah pemilihan pelarut dan metode ekstraksi. Pelarut yang tidak sesuai memungkinkan senyawa aktif yang diinginkan tidak dapat tertarik secara baik dan sempurna. Ekstraksi cair-cair pengertiannya adalah merupakan suatu teknik di mana larutan atau biasanya dalam air dibuat bersentuhan dengan suatu pelarut. Kedua, biasanya organik pada hakikatnya tak bercampur dengan larutan pertama sehingga satu atau lebih zat terlarut yang disebut dengan solut dari larutan pertama berpindah ke dalam pelarut kedua. Prinsip dari ekstraksi cair-cair adalah berdasarkan hukum Nernst, di mana distribusi solut dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur semakin stabil kompleks helat atau harga KD semakin besar, maka semakin besar pula efisien ekstraksi. Prinsip tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk pemisah logam-logam tanah jarang. Kromatografi lapis tipis. Pengertiannya adalah salah satu analisis kualitatif dari suatu sampel ingin dideteksi dengan memisah komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolarannya. Prinsipnya adalah untuk memisahkan komponen kimia yang ditentukan oleh fase diam atau adsorben dan fase gerak atau eluen. Komponen-komponen kimia yang terdapat pada sampel bergerak naik mengikuti fase gerak karena kemampuan absorben dalam penyerapan komponen-komponen kimia tidak sama, sehingga komponen-komponen ini bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda tergantung pada tingkat kepolarannya yang menyebabkan terjadinya pemisahan komponen. Tahapan dalam persiapan KLT dimulai persiapan yang pertama, chamber dijenuhkan selama waktu yang disesuaikan. Cara pengecekan penjenuhan bisa dilakukan memasukkan kertas saring ke dalam chamber, kemudian tutup chamber dan biarkan kertas saring menjuntai keluar sampai eluen tersebut membasahi kertas saring, maka chamber tersebut bisa dikatakan sudah jenuh. Yang kedua, sampel atau proksinasi hasil kromatografi kolom. Sampel yang terdapat pelarut langsung bisa ditotolkan, sedangkan sampel yang sudah mengering dilakukan sedikit dengan pelarut yang sesuai. Yang ketiga, pelarut fraksi ditotolkan pada jarak 1-1,1 cm dari dasar lempeng. Perhatikan jarak antar sampel mengganggu elusi antar sampel. Jarak antar sampel biasanya 0,5-0,8 cm. Yang keempat, penotolan sampel dilakukan menggunakan pipa kapiler dengan diameter penotolan 2 mm. Yang kelima, pastikan sampel ditotolkan telah mengering. Kemudian dielusikan pada chamber yang sudah jenuh. Elusikan pada jarak 0,5-1,5 cm dari batas atas plat KLT. Setelah itu plat diangkat. Setelah plat mengering, amati bercak pada lampu UV, baik pada panjang gelombang 254 nanometer maupun pada 3
366 nanometer. Bila bercak tersebut teramati, maka disemprot dengan reagen penyemprot. Yang ketujuh, amati kromatogram pada pola kromatogram yang mirip dapat disatukan. Setelah di sini ada tahapan perhitungan dalam RF. Diperlukan suatu perhitungan untuk memastikan spot yang terbentuk memiliki jarak yang sama maupun ukuran jarak plat yang berbeda. Nilai perhitungan tersebut adalah nilai RF. Nilai ini digunakan sebagai pembanding relatif antar sampel. Nilai RF juga menyatakan derajat retensi suatu komponen dalam fase diam, sehingga nilai RF sering juga disebut dengan faktor retensi. Nilai RF dapat dihitung dengan rumus berikut. RF, jarak yang ditempuh substansi dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut. Semakin besar RF, maka semakin besar pula jarak yang senyawa pada plat kromatografi lapis tipis. Saat membandingkan dua sampel yang berbeda di bawah kondisi kromatografi yang sama, nilai RF akan besar bila senyawa tersebut kurang polar dan berinteraksi dengan absorben. Pola dan plat kromatografi lapis tipis, nilai RF-nya dapat dibuktikan dalam mengidentifikasi senyawa besar nilai RF dari sampel, maka besar pula jarak bergeraknya. Senyawa tersebut pada plat kromatografi lapis tipis, senyawa identifikasi nilai RF memiliki nilai yang sama, maka senyawa tersebut dapat dikatakan memiliki karakteristik yang sama atau mirip. Sedangkan bila nilai RF-nya berbeda, senyawa tersebut dapat dikatakan merupakan senyawa yang berbeda. Kristalisasi adalah suatu pembentukan praktikan padat di dalamnya sebuah fasa homogen. Pembentukan dapat terjadi fasa uap seperti pada proses pembentukan kristal salju, atau sebagai pemadatan suatu cairan pada titik lelehnya, atau sebagai kristalisasi dalam suatu larutan atau cair. Istilah kristalisasi pada penelitian ini adalah pembentukan partikel-partikel padat pada suatu larutan cair. Kristalisasi merupakan suatu proses pemurnian dan pengambilan hasil dalam bentuk padat. Proses kristalisasi terdiri atas dua tahapan utama, yaitu nukleasi dan pertumbuhan kristal. Rekristalisasi pengertiannya adalah teknik pemurnian suatu zat padat dari campuran pengotor yang dilakukan dengan cara mengkristal kembali zat tersebut. Setelah dilarutkan pada pelarut solvent yang sesuai atau cocok, ada beberapa syarat agar pelarut dapat digunakan dalam proses kristalisasi, yaitu memberikan perbedaan daya larut yang cukup besar antara zat yang dimurnikan dengan zat pengotor, tidak meninggalkan zat pengotor pada kristal, dan mudah dipisahkan dari kristalnya. Dalam tahapan kristalisasi ada 7 langkah yang dilakukan, yaitu memilih pelarut, yang kedua melarutkan zat terlarut, yang ketiga menghilangkan warna larutan, yang keempat memindahkan zat padat, yang kelima mengkristalkan larutan, yang keenam pengumpulan dan mencuci biasa menggunakan filtrasi, yang ketujuh mengeringkan produk atau hasil. Selanjutnya, identifikasi senyawa. Identifikasi senyawa memiliki tahapan penelitian, dan identifikasi senyawa meliputi yang pertama pengumpulan sampel, yang kedua pemisahan dan pemurnian uji, yang ketiga uji kemurnian, yang keempat identifikasi senyawa dengan menggunakan spektrometer UV-UV-TIS dan inframerah. Bagian B, prinsip metode identifikasi senyawa organik begitu penting dilakukan pengidentifikasi, di mana dapat mengetahui sifat-sifat suatu senyawa organik yang belum diketahui. Dalam mengidentifikasi senyawa organik dapat dilakukan dengan menggunakan pelarut yang khusus untuk menguji suatu senyawa organik, diantaranya ether, air, larutan HCl, dan sebagainya. Berikut adalah daftar pustaka referensi yang dapat saya lihat.
Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau salah dalam pengetikan, dalam penulisan, bisa diberikan tambahan atau masukan melalui komen di bawah. Sekian, terima